Kita berjumpa lagi pada materi hari Rabu untuk kelas 8 tanggal 23 September 2020, yang dimana kita pada minggu yang lalu telah melaksanakan PTS. Semoga anak bapak tetap bersemangat untuk menerima materi kita dan melanjutkan materi kita menuju ke semester. Di sini materi geografi pada pertemuan kita hari ini adalah yang materi bab 4. Materi bab 4 itu yang dibahas adalah lingkungan hidup. Nah, jadi kalau dia lingkungan hidup, maka Bapak akan tunjukkan peta, contohnya peta Indonesia. Berarti kalau kita membahas tentang lingkungan hidup, yang kita akan bahas adalah seluruh keadaan yang ada pada permukaan bumi, di mana tempat kita berada, itu yang merupakan pengertian dari sebuah lingkungan. Berarti hidupnya di mana kita berada. Jadi lingkungan hidup di mana tempat kita tinggal merupakan suatu unsur daripada lingkungan hidup. Sehingga kalau demikian, menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian daripada lingkungan hidup menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nomornya 23 tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berarti kalau kita membahas Indonesia, maka seluruh keadaan semua benda, baik yang mati maupun yang hidup yang berada di wilayah Indonesia, maka disebut dengan lingkungan hidup Indonesia. Itu pengertian menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan kita akan membahas lingkungan hidup itu apa saja sih unsur-unsurnya. Lihat di sini Bapak. Maka kalau kita bisa lihat lingkungan hidup, ya, kita bisa lihat lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur. Berarti ada dia bagian-bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri. Pertama, coba kita melihatnya. Kenapa kita lihat unsur fisik. Unsur fisik ini berarti dia bentuknya kebendaan, atau dalam bahasa ilmiahnya namanya abiotik. Apa pengertiannya? Adalah unsur-unsur yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan senyawa kimia. Berarti kalau kita membahas Indonesia, unsur fisiknya apa? Tanah, wilayah Indonesia. Kedua, airnya. Ketiga, udaranya. Dan keempat, sinar matahari yang menyinari Indonesia. Dan yang kelima, senyawa kimia yang terdapat di wilayah Indonesia. Inilah dia unsur fisiknya pada lingkungan hidup kalau dia contoh Indonesia. Ternyata lingkungan unsur fisik dalam lingkungan hidup ini punya fungsi. Apa itu fungsinya anak bapak? Lihat. Fungsi daripada unsur fisik dalam lingkungan hidup adalah sebagai media untuk kelangsungan kehidupan. Ternyata apa? Bahwa lingkungan fisik yang dimiliki Indonesia itu memiliki fungsinya sebagai media sarana bagi kelangsungan kehidupan. Kelangsungan kehidupan siapa? Makhluk yang menempati wilayah Indonesia. Itu artinya. Jadi kalau dia makhluk, berarti Pak bisa dia benda mati dan benda hidup. Benar, itu dia. Baru yang kedua, unsur hayati. Hayat artinya dalam bahasa ilmiahnya biotik. Apa artinya unsur hayati atau biotik? Adalah unsur yang hidup yang terdapat di bumi. Jadi kalau buminya kita contohkan tadi Indonesia, berarti yang hidup di Indonesia apa saja? Manusia yang menempati wilayah Indonesia, pulau seluruh Indonesia. Yang kedua, binatangnya atau hewannya. Hewan yang menempati seluruh wilayah Indonesia.
Dan yang ketiga apa? Tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan yang menempati seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat, jasad training. Jasad training ini adalah makhluk hidup yang terkecil. Contohnya apa itu Pak? Contohnya mungkin ada mikroorganisme atau disebut bakteri-bakteri yang baiknya bakteri yang bagi dunia kesehatan seperti Lactobacillus, itu bakteri yang menguntungkan. Nah, itulah disebut dengan unsur hayati ya. Baru yang ketiga Bapak, yang ketiga ini unsur budaya. Nah, jadi ada yang fisik mati, ada yang hidup, dan ada hasilnya budaya. Apa itu unsur budaya? Adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimana manusia dalam menentukan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Berarti unsur budaya itu adalah unsur daripada hasil ciptaan makhluk hidup itu sendiri. Berarti hasil ciptaan siapa? Unsur hayati atau unsur hidup. Berarti unsur budaya itu merupakan ciptaan dari unsur hayati atau dari makhluk hidup. Seperti apa tadi katanya? Sistem nilai. Nah, maka di dalam kehidupan kita ada nilai agama, ada nilai norma, ada nilai hukum. Nah, seperti itu dia. Makanya kita membahas lingkungan hidup, pasti kita akan membahas tentang benda mati, benda hidupnya, dan hasil daripada kebudayaan. Oke, nah Bapak, sampai di sini udah mungkin dipahami, ya. Kita lanjut. Walaupun nanti kalau memang ada pertanyaan bisa diberikan komentar pada kolom komentar di Classroom kita. Maka kalau kita sebutkan secara bertahap bahwa lingkungan hidup itu menurut pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan itu nomor 23 tahun 97. Unsurnya ada 3, fisik, hayati, dan budaya. Sedangkan arti penting lingkungan hidup ini bagi kehidupan manusia, apa sih artinya? Arti atau apa sih manfaatnya? Atau apa sih kegunaannya daripada lingkungan hidup ini bagi kehidupan manusia? Ternyata ada 3 Bapak sekalian. Artinya, manfaatnya. 1, sebagai wahana bagi keberlanjutan kehidupan. Artinya apa Pak? Nah, di sini. Artinya adalah tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu jaringan kehidupan. Berarti lingkungan hidup inilah tempat kita bertemu, tempat kita bercanda, tempat kita meluangkan waktu berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya guna melanjutkan kehidupan kita ke masa yang akan datang. Itulah wahana keberlanjutan. Artinya kita melanjutkan kehidupan. Itulah fungsi daripada lingkungan. Yang kedua, lingkungan hidup berfungsi sebagai tempat tinggal. Berarti tempat kita tinggal itu kita nyatakan sebagai lingkungan hidup. Baik tempat tinggal kita sementara seperti di sekolah ataupun tempat kita tinggal kita tetap di rumah kita masing-masing. Berarti lingkungan tempat tinggal kita itulah berfungsi sebagai wahana bagi kita untuk tinggal. Dan yang ketiga, apa sih arti penting lingkungan bagi kehidupan manusia? Artinya lingkungan itu bagi arti yang ketiga sebagai tempat mencari makan atau mais. Makanya lingkungan itulah memberikan kepada manusia sebuah sumber makanan. Nah, kalau dahulu di zaman purba, sumber makanan yang mereka lakukan namanya food gathering, hanya mengambil makanan dari alam yang memberikannya. Namun sekarang tidak bisa. Kita harus food produksi. Berarti lingkungan di sekitar tempat tinggal kita bisa kita manfaatkan menjadi penghasil bahan makanan bagi manusia. Inilah arti penting lingkungan bagi manusia.
Sehingga kalau anak Bapak memahami dan melihat serta mendengarkan penjelasan materi lingkungan hidup, berarti anak Bapak bisa menyimpulkan bahwa antara manusia dengan lingkungan hidup itu tidak bisa dipisahkan, karena saling memberi dan saling mengisi. Sehingga dalam pelajaran biologi namanya sebuah konsep simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Namun kalau kita melakukan yang namanya parasitisme terhadap lingkungan, dalam arti kita merusak lingkungan, berarti lingkungan tidak akan memberikan arti bagi kehidupan manusia, karena kita yang merusaknya. Sehingga dari pelajaran ini Bapak harapkan anak Bapak semuanya saling menghargai sesama makhluk hidup dan saling menjaga sesama makhluk hidup. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan kamu selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak Bapak terhadap materi ini. Semoga materi ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk sama-sama menghargai makhluk hidup ciptaan manusia yang saling membutuhkan. Terima kasih, kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan terlalu.